Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Levi Setiana, Rima Angelita, Mas Rifa Alfian, Salma Puspita, Dinda Prasetya, dan Rifda Nurlaila. Mata kuliah Oceanografi kelas 02 Prodi Aquakultur Universitas Tidar. Di sini saya Dinda Prasetya akan membahas mengenai pengantar oceanografi. Oceanografi berasal dari kata ocean yang artinya samudra dan grafi yang artinya gambaran. Sehingga oceanografi ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai semua aspek yang ada di lautan. Sejarah ilmu oceanografi dimulai dari masa prasejarah di mana manusia mulai memanfaatkan laut untuk transportasi. Peneliti laut pertama adalah para pedagang seperti pedagang Polinesia 4000 sebelum Masehi, pedagang India dan pedagang Arab yang mencatat pengetahuan pelayarannya mengenai arus dan angin, terutama di Samudra Hindia. Kemudian penelitian yang lebih modern dipelopori oleh pelaut Eropa, seperti Bartholomew Dias pada tahun 1487 hingga 1488, Christopher Columbus pada tahun 1492 hingga 1494, dan lainnya dengan mencatat pengetahuan yang didapat saat melakukan pelayaran, terutama di Samudra Pasifik dan Atlantik. Kemudian penelitian dilakukan oleh James Cook pada tahun 1728 hingga 1779 dengan Endeavour, Resolution, dan Adventure. Selain itu ada Charles Darwin pada tahun 1809 hingga 1882 dengan The Beagle, Sir James Clark Ross, dan Sir John Ross yang melakukan penelitian di Arktik dan Antartik. Di sini saya Rima Angelita akan menjelaskan sejarah oceanografi di Indonesia. Tahun 1904, Koningsberger mendirikan laboratorium perikanan di Jakarta. Dr. J.C. Koningsberger, ahli zoologi pertanian yang diangkat sebagai asisten zoologi pada Slens Planten Twin dan ditempatkan di Botanis Laboratoria. Lalu Koningsberger berpendapat bahwa penelitian fauna laut akan dapat dilakukan dan bisa berkembang apabila diadakan tempat khusus atau laboratorium tersendiri. Laboratorium itu akan menjalankan kegiatan penelitian tentang fauna laut yang berhubungan dengan kepentingan perikanan. Dalam usaha mencari lokasi, Koningsberger mengarahkan pandangannya ke pantai Teluk Jakarta yang dianggap dapat memenuhi syarat sebagai tempat untuk laboratorium yang dimaksud. Dalam bulan September 1904, Koningsberger menjatuhkan pilihannya pada sebidang tanah di kawasan Pasar Ikan, Jakarta, sekarang Sunda Kelapa. Lalu pada tahun 1919 diubah menjadi Laboratorium Biologi Laut. Pada tahun 1919 ditambah dengan akuarium sebagai gambaran keindahan biota laut. Akuarium ini dipamerkan dan untuk menternakan ikan hias tropika untuk ekspor. Stasiun perikanan ini kemudian diganti namanya menjadi Laboratorium für Headonderzoek der Zee, yang secara organisatoris ada di bawah Kebun Raya Bogor. Laboratorium ini menyelidiki planktonologi, bentologi, biologi lainnya, fisika air laut, dan lain-lain. Tahun 1949 berubah lagi namanya menjadi Laboratorium Penyelidikan Laut. Tahun 1955 lembaga ini berganti nama lagi menjadi Lembaga Penyelidikan Laut. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Lembaga Penelitian Laut sebagai salah satu bagian dari Lembaga Biologi Nasional MIPI. Lalu, pada tahun 1970 melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1970, lembaga ini ditetapkan sebagai lembaga berskala nasional dengan nama Lembaga Oceanologi Nasional (LON) sebagai bagian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kemudian diserahkan kepada LIPI bagian dari Lembaga Biologi Nasional dengan diberi nama Lembaga Penelitian Laut. Sekarang menjadi Oceanologi di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan bermacam-macam laboratorium, seperti Laboratorium Zoologi, Laboratorium Botani, Laboratorium Produktivitas Lautan dan Planktonologi, dan Laboratorium Oceanografi. Penelitian oceanografi di zaman sekarang ini dilakukan oleh berbagai lembaga sesuai kebutuhannya masing-masing seperti LIPI, Bakosurtanal, sekarang BIG, Badan Informasi Geospasial, DKP, dan universitas. Air laut, suhu dan salinitas. Suhu merupakan derajat panas suatu objek yang diakibatkan oleh tumbukan antar molekul yang tidak beraturan.
Suhu disebut juga SST atau Sea Surface Temperature atau SPL, suhu permukaan laut. Faktor yang memengaruhi suhu ada 7 faktor. Yang pertama, ketinggian permukaan laut atau latitude. Latitude disebabkan pada perbedaan koordinat bumi. Yang kedua, intensitas cahaya matahari, yaitu lama matahari menyinari permukaan laut. Yang ketiga ada musim. 4 ada cuaca. 5 kedalaman air. Semakin ke dalam, SPL semakin rendah. 6 sirkulasi udara. 7 penutupan awan. Penutupan awan ini hubungannya dengan lama intensitas cahaya matahari. Kemudian ada salinitas. Salinitas adalah bagian dari sifat fisika kimia air laut. Salinitas merupakan tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air. Yang memengaruhi salinitas ada 5 faktor. Yang pertama, pasang surut. Kedua, curah hujan. Ketiga, penguapan atau evaporasi. Semakin tinggi tingkat penguapan, maka salinitas semakin tinggi. Yang keempat, presipitasi atau terjadinya hujan. Yang kelima, topografi perairan. Kisaran salinitas terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, air laut 30-35 per mil, estuari 5-35 per mil, air tawar 0,5-5 per mil. Perkenalkan, nama saya Levi Setiana, NPM 1910801003. Di sini saya akan menjelaskan densitas dan arus laut. Densitas merupakan jumlah air laut per satu satuan volume. Densitas air laut bergantung pada salinitas, temperatur, dan tekanan. Secara umum, rata-rata nilai densitas air laut adalah 1020 kg per meter kubik sampai dengan 1070 kg per meter kubik dan akan terus-menerus bertambahnya tingkat salinitas dan tekanan serta berkurangnya tingkat temperatur. Arus laut. Arus adalah pergerakan massa air yang terjadi di lautan dalam skala yang sangat luas baik secara horizontal maupun vertikal. Terjadinya arus lautan disebabkan oleh 2 faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti perbedaan densitas air laut, gradien tekanan mendatar, dan gerakan lapisan air. Faktor eksternal seperti gaya tarik matahari dan bulan dan gaya kloris, perbedaan tekanan udara, gaya gravitasi, gaya tektonik, dan angin. Arus permukaan terjadi pada beberapa ratus meter dari permukaan, bergerak dengan arah horizontal dan dipengaruhi oleh pola sebaran angin. Arus dalam terjadi jauh di dalam kolam perairan. Arah pergerakannya tidak diperbarui oleh pola sebaran angin dan membawa massa air dari daerah kutub ke daerah ekuator. Berdasarkan letaknya, arus laut dapat dibedakan menjadi 1. Arus atas jika arusnya bergerak di permukaan laut. 2. Arus bawah jika arusnya bergerak di bawah permukaan air laut. 3. Longshore current, arah aliran arus sejajar dengan garis pantai. 4. Rip current, arus yang berada di pantai berpasir halus dan bergelombang agak besar. Arah gerakannya tegak lurus dengan garis pantai. Biasanya, arus ini mampu menyeret pasir beserta orang yang berada di tempat itu menuju ke laut yang lebih dalam. Contohnya di pantai Parangtritis yang memiliki kecepatan sampai 80 km per jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdan Murnela, NPM 1910801053. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kimia air laut. Sifat dasar air. Pada dasarnya, air tersusun dari hidrogen dan oksigen yang kemudian membentuk suatu ikatan kovalen polar. Kombinasi dari satu atom oksigen dengan 2 atom hidrogen yang terpisah dengan sudut 105 derajat yang kemudian membentuk suatu molekul air. Air laut merupakan air murni yang membentuk samudra dan laut yang di dalamnya mengandung beberapa elemen yang berikatan. Air laut tersusun dari 96,5% air murni dan 3,5% kadar garam. Ikatan antar elemen. Berikut adalah beberapa ikatan antar elemen yang terkandung dalam air laut.
Yang pertama ada ikatan ion. Ikatan ion terbentuk akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang saling tarik-menarik. Contohnya ada NaCl dan Na2S. Yang kedua ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk akibat dua atom yang menangkap pasangan elektron yang sama. Contohnya H2O dan CO2. Yang ketiga ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen terbentuk akibat gaya tarik-menarik antar molekul atau antar dipol-dipol yang terjadi pada atom hidrogen dengan atom N, O, atau F. Contohnya HF, H2O, dan NH3. Pengaruh ikatan hidrogen dan garam terhadap sifat fisika air. Pengaruh ikatan hidrogen diantaranya titik beku dan titik tidih yang tinggi, kalor lebur dan kalor uap yang besar, sifat anomali dengan densitas maksimum pada suhu 4 derajat Celcius, tegangan permukaan dan viskositas atau daya tahan fluida terhadap gaya yang digunakan tinggi, kompresibilitas rendah atau perubahan tekanan besar tetapi hanya sedikit merubah berat jenis. Pengaruh garam yaitu meningkatnya densitas, viskositas, tekanan uap, kompresibilitas, dan tegangan permukaan, serta menurunnya suhu densitas maksimum dan titik beku. Berikut adalah unsur-unsur kimia utama di air laut menurut Milero. Unsur kation terdiri dari Na+, 0,55653, Mg2+, 0,06626, Ca2 plus 0,02127, K plus 0,02060, SR2 plus 0,00041, serta unsur anion yang terdiri dari Cl- 0,99891, SO4 2- 0,14000, HCO3- 0,00586, Br- 0,00347, CO3 2- 0,00060, BOH4- 0,00034, F- 0,00067, serta BOH3 0,00105. Sekian. Nama saya Mas Rifa Alfian Habibullah, NPM 19108010047. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang termoklin, haloklin, dan piknoklin. Termoklin, haloklin, dan piknoklin adalah lapisan air laut, yaitu yang didasarkan pada suhu, salinitas, dan densitas. Yang pertama ada lapisan termoklin. Lapisan termoklin adalah lapisan tipis air laut yang menjadi pembatas turunnya suhu secara signifikan. Hal ini terjadi karena pengaruh dari intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam air laut. Dengan kata lain, semakin ke bawah, maka suhu dari lapisan air laut ini, termoklin ini, akan melonjak turun. Yang kedua, ada lapisan haloklin, yaitu daerah laut yang mengalami peningkatan salinitas secara cepat. Lapisan ini berada di kisaran kedalaman 200 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Lapisan haloklin biasanya menjadi pemisah antara air tawar dan air laut. Semakin dalam salinitas, maka salinitasnya akan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga ada lapisan piknoklin. Lapisan piknoklin ini adalah daerah laut yang mengalami kenaikan densitas berdasarkan kedalamannya. Densitas ini dipengaruhi oleh temperatur, salinitas, dan tekanan. Dengan kata lain, lapisan piknoklin meliputi lapisan termoklin dan haloklin. Semakin dalam, maka densitas akan semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan gambar di bawah berikut.